Kunjungan yang membawa malapetaka. Malam itu, suasana di rumah Parman tampak hangat dan penuh tawa. Parman dan Bumira telah menyiapkan makan malam istimewa untuk menyambut kedatangan Jumadi, teman lama Parman yang kini menjadi pengusaha sukses. Mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, dan Parman merasa sangat senang bisa bersua kembali. Saat Jumadi tiba, ia membawa serta beberapa kenangan masa lalu yang membuat suasana semakin ceria. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, mengingat masa-masa sekolah yang penuh dengan canda tawa. Jumadi bercerita tentang kesuksesannya, bagaimana ia mampu membangun sebuah perusahaan dari nol. Parman dan Bumira terpesona mendengar cerita tersebut, tetapi di balik kekaguman itu, terdapat sebuah rasa cemas yang menyelimuti hati Parman. Setelah makan malam, Jumadi mulai berbagi kisah tentang cara-cara cepat untuk memperoleh kekayaan. Kalian tahu, ada banyak jalan menuju kekayaan, salah satunya adalah dengan pesugihan, ungkap Jumadi dengan nada serius. Parman terkejut mendengar istilah itu. Ia tahu bahwa pesugihan adalah praktik yang berhubungan dengan hal-hal gaib, dan tidak sedikit orang yang terjebak dalam kegelapan karena hal itu. Jumadi, apakah itu benar-benar aman? Tanya Bumira, wajahnya tampak sedikit khawatir. Kalau kau tahu caranya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Banyak orang yang berhasil dan hidup bahagia setelah melakukan pesugihan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar, jawab Jumadi sambil tersenyum, seolah menggoda mereka. Parman merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Meskipun Jumadi tampak bersemangat, Parman merasa bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pembicaraan itu. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya terus mendengarkan. Ia membayangkan betapa mudahnya mendapatkan kekayaan, tetapi di sisi lain, ada suara kecil di dalam hatinya yang memperingatkan untuk tidak terjebak dalam godaan tersebut. Setelah Jumadi pulang, Parman dan Bumira duduk di teras rumah. Suasana malam yang tenang tiba-tiba terasa mencekam. Parman merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Bumira, kau percaya dengan apa yang dikatakan Jumadi? Tanya Parman, suaranya bergetar. Entahlah, Parman, aku merasa ada sesuatu yang tidak baik tentang hal itu. Kita sebaiknya tidak bermain-main dengan hal-hal gaib, jawab Bumira, wajahnya tampak tegang. Malam semakin larut, dan Parman berusaha untuk tidur. Namun, pikirannya terus dipenuhi dengan gambaran kekayaan yang dijanjikan Jumadi. Ia merasa tidak nyaman dan terus terjaga, membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Ketika tengah malam, Parman memutuskan untuk berjalan-jalan di halaman rumah. Ia merasakan udara malam yang sejuk menyentuh kulitnya, tetapi ketenangan itu segera sirna ketika ia melihat sesuatu yang aneh di depan pintu rumahnya. Sebuah kain kafan tergeletak di tanah, tampak kotor dan lusuh. Kain kafan itu seolah-olah mengeluarkan aura yang menyeramkan. Jantung Parman berdegup kencang. Bumira, kau lihat ini. Panggilnya dengan suara bergetar. Bumira yang sedang berada di dalam rumah segera keluar. Begitu melihat kain kafan itu, wajahnya berubah pucat. Ini tidak baik, Parman. Kita harus membuangnya. Serunya ketakutan, matanya tidak lepas dari kain tersebut. Parman merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari kain kafan itu. Tapi, Bumira, bagaimana jika ini adalah tanda dari sesuatu? Kita tidak bisa mengabaikannya. Parman berusaha meyakinkan istrinya, meskipun ia sendiri merasa ragu. Malam itu, suasana di rumah semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki yang tak terlihat, bisikan halus yang seolah memanggil nama Parman, dan ketukan dari dinding. Setiap suara membuat keduanya semakin ketakutan. Mereka berusaha untuk tidur, tetapi ketakutan terus menghantui. Saat keduanya berbaring di tempat tidur, suara-suara itu terus mengganggu mereka. Parman merasa terjaga oleh bisikan yang semakin jelas. Parman, Parman, suara itu seolah berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Bumira, aku tidak bisa tidur. Ada yang tidak beres, bisik Parman dengan nada cemas. Bumira menggenggam tangan Parman, matanya terlihat penuh ketakutan. Apa yang kita lakukan, Parman?
Ini sangat menyeramkan, keluh Bumira. Dengan perasaan gelisah, Parman berusaha menenangkan istrinya. Namun, saat ia menutup mata, ia melihat bayangan gelap melintas di dinding. Ia merasa seolah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Bayangan itu semakin mendekat, dan Parman tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu berakhir dengan ketakutan yang mendalam. Parman dan Bumira tidak tahu bahwa perjalanan mereka menuju kegelapan baru saja dimulai. Kain kafan yang mereka temukan adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Gangguan dari alam lain. Seiring berlalunya hari, ketegangan dalam rumah Parman dan Bumira semakin meningkat. Suara-suara aneh yang mereka dengar semalam seolah tidak berhenti. Setiap malam, mereka terjaga oleh bisikan-bisikan halus, langkah kaki yang tak terlihat, dan ketukan yang datang dari dinding. Keduanya merasa seolah rumah mereka telah menjadi tempat tinggal bagi sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Bumira, yang semakin gelisah, mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Parman, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk, katanya dengan suara bergetar. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Parman setuju, tetapi ia merasa bingung harus mulai dari mana. Dalam pikirannya, ia teringat akan Pak Sastroaji, tetangga mereka yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Pak Sastroaji adalah seorang lelaki tua yang sering berbicara tentang arwah dan ritual-ritual untuk menghormati mereka. Mungkin ia bisa membantu mereka memahami apa yang terjadi. Hari itu, Parman memutuskan untuk mengunjungi Pak Sastroaji. Ia merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Ketika sampai di rumah Pak Sastroaji, ia mendapati lelaki tua itu sedang duduk di beranda, dikelilingi oleh berbagai benda pusaka. Wajah Pak Sastroaji tampak tenang, tetapi matanya yang tajam seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Parman. Parman, ada yang mengganggu pikiranmu, iya? Tanya Pak Sastroaji, seolah bisa membaca pikiran Parman. Parman terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ya, Pak, saya dan istri saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Kami mendengar suara-suara aneh dan menemukan kain kafan di depan rumah. Mendengar itu, Pak Sastroaji mengerutkan keningnya. Kain kafan, itu bukan hal yang sepele. Jika kau menemukannya, berarti ada arwah yang ingin menyampaikan sesuatu. Arwah yang tidak tenang bisa mengganggu kehidupan orang-orang di sekitarnya, jelasnya dengan nada serius. Parman merasa ketakutan. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami tidak ingin terlibat dengan hal-hal gaib, katanya. Pertama-tama, kau harus menghormati arwah yang ada. Cobalah untuk berbicara dengan mereka, minta izin, dan jika perlu, lakukan ritual untuk menenangkan mereka. Jika tidak, gangguan ini akan terus berlanjut, jawab Pak Sastroaji. Parman mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ia tahu bahwa berurusan dengan arwah bukanlah hal yang sepele, dan ia tidak ingin terjebak dalam permainan yang lebih dalam. Setelah berpamitan dengan Pak Sastroaji, Parman pulang ke rumah. Ia menceritakan semua yang didengarnya kepada Bumira. Kita harus melakukan ritual untuk menghormati arwah itu, katanya. Bumira merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Baiklah, kita harus mencobanya. Tapi aku merasa sangat takut, jawab Bumira, suaranya bergetar. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk melakukan ritual sederhana. Mereka menyiapkan lilin, bunga, dan makanan sebagai persembahan. Parman mengatur segala sesuatunya di ruang tamu, di mana mereka sering mendengar suara-suara aneh. Ketika malam tiba, suasana di rumah terasa mencekam. Parman dan Bumira duduk berhadapan, dengan lilin menyala di antara mereka. Parman mulai mengucapkan doa, meminta agar arwah yang mengganggu mereka bisa tenang dan tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Namun, saat ia mulai berbicara, mereka mendengar suara ketukan keras dari dinding. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat keduanya terloncat ketakutan. Kau tidak menghormati kami. Suara itu menggema,
dan Parman merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kau inginkan?" tanya Parman dengan suara bergetar, meskipun ia merasa sangat takut. "Gali kuburanku dan ambil selimutku yang hilang." Suara itu kembali menggema, semakin keras dan menakutkan. Parman dan Bumira saling menatap, wajah mereka pucat ketakutan. Setelah mendengar perintah itu, Parman merasa bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa menggali kuburan seseorang adalah hal yang sangat serius, dan ia tidak ingin melanggar norma-norma yang ada. Namun, rasa takut dan ketidakpastian membuatnya merasa terjebak. "Parman, kita tidak bisa melakukan itu. Itu salah." Bumira berusaha menahan Parman agar tidak terjebak dalam tindakan yang lebih jauh. "Jika kita tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada kita? Suara ini tidak akan berhenti." Parman menjawab, suaranya penuh kekhawatiran. Ia merasa terdesak oleh keadaan, seolah tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang semakin tinggi. Suara-suara itu tidak kunjung reda, dan keduanya hanya bisa terjaga dalam ketakutan. Parman merasa seolah ia telah terjerat dalam jaring yang tak terlihat, dan setiap pilihan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Keesokan harinya, Parman memutuskan untuk pergi ke pemakaman dan mencari tahu tentang kuburan Pak Sastroaji. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan memenuhi permintaan arwah yang mengganggu mereka. Dengan hati yang berat, ia bertekad untuk menggali kuburan Pak Sastroaji dan mencari selimut yang hilang. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang akan dilalui penuh dengan risiko, dan ia mungkin akan terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Kutukan yang tak terhindarkan, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Parman berdiri di depan pintu rumah, merasakan ketegangan yang menyelimuti jiwanya. Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke pemakaman dan menggali kuburan Pak Sastroaji. Meski hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ia ingin menghentikan gangguan yang menakutkan itu, ia harus memenuhi permintaan arwah. Bumira, yang melihat kegundahan di wajah suaminya, menggenggam tangannya erat. "Parman, apakah kau yakin tentang ini? Kita bisa mencari cara lain," katanya dengan nada cemas. Parman menatap Bumira, merasa toren antara rasa takut dan tanggung jawab. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, Bumira. Kita harus melakukan ini, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi," jawabnya tegas. Dengan langkah berat, mereka berdua menuju pemakaman. Suasana di sekitar pemakaman terasa sunyi dan mencekam. Parman merasakan hawa dingin yang aneh, seolah alam memperingatkan mereka akan bahaya yang akan datang. Setibanya di sana, mereka melihat kuburan Pak Sastroaji, yang tampak terawat dan rapi, tetapi ada sesuatu yang aneh di sekitar tempat itu. Tanah di sekeliling kuburan tampak lebih lembab dan gelap, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. "Parman, aku merasa tidak nyaman. Apa yang jika ada arwah yang marah?" Bumira berbisik, suaranya bergetar. "Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak melakukan ini, kita akan terus diganggu." Parman mencoba menenangkan Bumira. Dengan perasaan berat, Parman mulai menggali. Dia menggunakan sekop yang dibawanya, menggali tanah dengan hati-hati. Setiap kali sekop menyentuh tanah, ia merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Suara-suara bisikan yang mereka dengar sebelumnya seolah semakin mendekat, menyoroti ketegangan yang ada. Setelah beberapa saat, Parman akhirnya mencapai peti mati. Dengan napas yang tertahan, ia berhenti sejenak untuk mengumpulkan keberanian. "Bumira, ini dia," katanya, suaranya penuh ketegangan. Bumira berdiri di belakangnya, tidak berani mendekat. "Parman, aku tidak tahu apakah kita seharusnya melakukannya," katanya, tetapi Parman merasa terpaksa melanjutkan. Dengan hati-hati, Parman membuka tutup peti mati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah selimut yang tampak sangat tua, penuh debu dan kotor. Parman merasa terkejut, tetapi saat ia mengangkat selimut itu, sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, membuatnya terhuyung mundur.
Ambil itu, ambil selimutku. Suara Pak Sastroaji menggema di sekeliling mereka, seolah berasal dari segala arah. Parman merasakan ketakutan yang luar biasa, dan ia tahu bahwa arwah Pak Sastroaji kini berada di dekatnya. Pak Sastroaji, kami hanya ingin menghormati arwah Anda. Parman berteriak, tetapi suaranya hampir tenggelam dalam teriakan angin yang semakin menggelegar. Ketika Parman berusaha untuk berdiri, ia melihat bayangan gelap muncul di hadapannya. Sosok Pak Sastroaji berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan. Kenapa kau mengambil selimutku, Parman? Kau telah mengganggu ketentramanku. Teriak arwah itu. Parman merasa terjebak. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa keluar. Dalam sekejap, sosok Pak Sastroaji melangkah maju, dan Parman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sekarang kau harus membayar harga yang mahal. Teriak arwah itu. Parman dan Bumira berlari ketakutan, tidak tahu arah. Suara Pak Sastroaji terus mengikut mereka, menggema di seluruh pemakaman. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari kutukan ini. Teriaknya. Setibanya di rumah, Parman merasa tidak berdaya. Meskipun telah mengambil selimut itu, gangguan di rumah mereka tidak kunjung reda. Suara-suara aneh masih terus mengganggu mereka, dan kini ditambah dengan penampakan sosok Pak Sastroaji yang semakin sering muncul. Setiap malam, Parman dan Bumira terbangun oleh teriakan dan bisikan yang tidak pernah berhenti. Malam demi malam berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Parman merasa seolah hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia mengingat kembali kata-kata Jumadi tentang pesugihan dan bagaimana banyak orang terjebak dalam kegelapan. Kini, ia merasakan betapa menakutkannya terlibat dalam hal-hal gaib. Parman, kita harus melakukan sesuatu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Desak Bumira, wajahnya tampak semakin pucat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah terjebak dalam kutukan ini, jawab Parman dengan nada putus asa. Mereka merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Suara-suara aneh terus terdengar, dan Pak Sastroaji tampak semakin marah. Parman tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini, tetapi setiap usaha hanya membawa mereka lebih dalam kegelapan. Suatu malam, saat Parman terjaga karena suara bisikan, ia melihat sosok Pak Sastroaji berdiri di sudut ruangan. Kau tidak bisa lari dariku, Parman. Sekarang kau adalah milikku, teriak arwah itu, suaranya penuh amarah. Parman merasa terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa kutukan Pak Sastroaji bukan hanya sekadar gangguan, tetapi sebuah jebakan yang akan menghancurkan hidupnya dan Bumira. Dalam momen yang memilukan, Parman merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Kini, Parman dan Bumira terjebak dalam kegelapan, dan setiap malam menjadi lebih menakutkan. Mereka mulai kehilangan harapan, terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan, dengan perasaan bahwa mereka akan selamanya tersesat dalam bayang-bayang arwah yang marah. Penyesalan yang menyakitkan, malam-malam di rumah Parman dan Bumira semakin mencekam. Setiap suara, setiap bisikan, terasa seperti jeritan jiwa yang terkurung, menuntut perhatian dan tindakan. Parman merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Meskipun ia telah menggali kuburan Pak Sastroaji dan mengambil selimutnya, gangguan arwah itu tidak kunjung reda. Sebaliknya, situasinya semakin memburuk. Bumira, yang semakin cemas, mulai menghindari tempat-tempat yang dulu mereka huni. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Parman, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk, keluhnya, suaranya bergetar. Bumira, aku tahu, tetapi kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, jawab Parman, meskipun hatinya penuh keraguan. Ia merasa bahwa setiap usaha yang mereka lakukan justru membawa mereka lebih dalam kegelapan. Malam itu, saat mereka terjaga oleh suara ketukan yang keras, Parman berusaha menenangkan Bumira. Mereka duduk berhadapan, membahas rencana untuk menghadapi kutukan ini. Kita mungkin perlu meminta bantuan dari Pak Sastroaji lagi.
Mungkin ia bisa memberi kita cara untuk menenangkan arwah, usul Parman. Namun, Bumira tampak ragu. Apakah kita harus kembali ke sana? Apa yang kita lakukan sebelumnya tidak berhasil. Aku takut kita hanya akan memperburuk keadaan, katanya. Setelah berdebat, akhirnya mereka sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang mungkin bisa membantu mereka. Mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku tentang hal-hal gaib dan cara mengusir arwah. Parman bertekad untuk menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang menghantui mereka. Selama berhari-hari, mereka mencari informasi, tetapi semakin banyak yang mereka baca, semakin mereka merasa terjebak. Banyak ritual yang mereka temukan justru tampak berbahaya. Beberapa di antaranya bahkan memperingatkan tentang konsekuensi yang bisa terjadi jika mereka salah langkah. Parman merasa putus asa dan bingung. Suatu malam, saat sedang membaca sebuah buku tua, Parman menemukan informasi tentang sebuah ritual yang bisa menenangkan arwah tetapi membutuhkan pengorbanan. Bumira, lihat ini, katanya, menunjuk ke halaman yang menjelaskan ritual tersebut. Kita mungkin bisa mencoba ini. Bumira menatap Parman dengan mata yang penuh ketakutan. Apa kau yakin? Pengorbanan itu bisa berarti banyak hal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Ini satu-satunya pilihan yang kita miliki. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus hidup dalam ketakutan ini. Parman berusaha meyakinkan istrinya. Mereka memutuskan untuk melaksanakan ritual tersebut. Malam itu, mereka menyiapkan semua yang diperlukan, bunga, lilin, dan makanan sebagai persembahan. Dengan hati yang berat, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi arwah Pak Sastroaji. Ketika malam tiba, suasana di rumah terasa mencekam. Parman dan Bumira duduk di ruang tamu, mengatur semua persembahan di depan mereka. Parman mulai mengucapkan doa, meminta agar arwah bisa tenang dan tidak lagi mengganggu mereka. Namun, saat ia mulai berdoa, suara ketukan dari dinding kembali terdengar, semakin keras dan menakutkan. Kau berani mengganggu ketenanganku lagi. Suara Pak Sastroaji menggema di seluruh ruangan. Kedua suami istri itu terloncat ketakutan, jantung mereka berdebar kencang. Pak Sastroaji, kami hanya ingin menghormati Anda. Kami tidak bermaksud mengganggu. Parman berusaha menjelaskan, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan angin yang menggelegar. Ambil pengorbananmu atau rasakan konsekuensinya. Teriak arwah itu. Parman merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, dan ketakutan semakin menguasai dirinya. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Suara-suara semakin keras, dan keduanya tidak bisa tidur. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak ada akhirnya. Ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali ketenangan, tetapi juga tentang mempertahankan hidup mereka. Hari-hari berlalu, dan Parman mulai merasa putus asa. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak tahu cara untuk keluar. Setiap malam, bayangan Pak Sastroaji semakin mendekat, dan suara-suara yang mengganggu mereka semakin menguat. Parman merasa seolah ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Suatu malam, saat Parman terjaga karena suara bisikan, ia melihat sosok Pak Sastroaji berdiri di sudut ruangan. Kau tidak bisa lari dariku, Parman. Sekarang kau adalah milikku dan harus membayar harga yang mahal. Teriak arwah itu, suaranya penuh amarah. Parman merasa terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya untuk terlibat dengan pesugihan. Dalam momen yang memilukan, Parman merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi semua sudah terlambat. Ia menatap Bumira yang terbangun, mata istrinya dipenuhi dengan ketakutan. Parman, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya penuh harapan dan ketakutan. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini, jawab Parman, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Malam itu berakhir dengan rasa putus asa. Parman dan Bumira merasa terjebak dalam kegelapan, dan setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat.
Mereka menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya tentang arwah Pak Sastroaji, tetapi tentang keputusan yang mereka ambil, dan betapa mudahnya terjerumus ke dalam kegelapan yang mengerikan. Kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat, dan tidak ada jalan kembali. Plot twist yang menghancurkan. Parman dan Bumira terbangun di pagi hari dengan perasaan hampa. Malam sebelumnya adalah salah satu yang terburuk dalam hidup mereka. Suara Pak Sastroaji yang mengerikan dan ketidakpastian tentang masa depan membuat keduanya merasa tidak berdaya. Parman menyadari bahwa mereka harus mencari jalan keluar dari kutukan ini, tetapi setiap upaya tampaknya sia-sia. Setelah sarapan, Parman memutuskan untuk mencari Jumadi. Ia merasa bahwa temannya yang kaya dan berpengalaman mungkin memiliki cara untuk membantu mereka. Parman teringat bahwa Jumadi pernah berbicara tentang pesugihan dan kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Meskipun Parman merasa ragu, ia tidak punya pilihan lain. Ketika Parman tiba di rumah Jumadi, suasana di sana tampak berbeda. Rumah itu gelap dan sepi. Parman mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan rasa cemas, ia mencoba membuka pintu dan menemukan bahwa tidak terkunci. Perlahan-lahan, ia melangkah masuk. Di dalam, Parman merasakan hawa dingin yang aneh. Ruangan itu berantakan, dan barang-barang tergeletak di mana-mana. Jumadi, panggil Parman, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat melangkah lebih dalam ke rumah, Parman mendengar suara dari ruang belakang. Dia segera menuju ke sana dan menemukan Jumadi terbaring di lantai. Wajahnya pucat, dan napasnya terlihat tidak teratur. Parman berlari ke arahnya, mengkhawatirkan keadaan temannya. Jumadi, apa yang terjadi? Tanya Parman, mencoba membangunkan Jumadi. Jumadi membuka matanya dengan susah payah. Parman, aku salah, katanya dengan suara lemah. Parman merasa terkejut melihat Jumadi dalam keadaan seperti itu. Apa yang kau maksud, Jumadi? Tanyanya, bingung. Aku terlibat dalam pesugihan, dan kini kutukan itu kembali padaku, jawab Jumadi sambil terengah-engah. Parman tidak mengerti, tetapi ia merasakan ketakutan yang mendalam. Jumadi, apa yang harus kita lakukan? Kami terjebak dalam masalah ini. Parman menjelaskan dengan panik. Jumadi mencoba duduk tetapi tampak sangat lemah. Kau harus mengembalikan selimut itu sebelum terlambat. Jika tidak, semuanya akan berakhir buruk, katanya dengan suara yang terputus-putus. Parman merasa terkejut, ia ingat selimut yang diambilnya dari kuburan Pak Sastroaji. Selimut, kami sudah mengambilnya, Jumadi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mengembalikannya? Tanya Parman. Rasa cemas semakin menguasai dirinya. Jika kau tidak mengembalikannya, arwah itu akan menuntut kalian semua. Kalian akan kehilangan segalanya, bahkan mungkin nyawa kalian. Teriak Jumadi, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Parman merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua yang terjadi di rumahnya kini menjadi lebih jelas. Dengan rasa takut yang semakin dalam, Parman bergegas kembali ke rumah. Ia merasa bingung dan terdesak. Ketika ia tiba di rumah, Bumira menunggu dengan cemas. Parman, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat pucat, tanyanya, melihat gelisah di wajah suaminya. Bumira, kita harus mengembalikan selimut itu. Jumadi bilang kita dalam bahaya jika tidak melakukannya. Parman menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bumira terkejut. Apa? Tapi kita sudah menggali kuburan Pak Sastroaji dan mengambilnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi ke pemakaman sekarang juga. Kita tidak punya waktu lagi. Parman menjawab, tenggorokannya terasa kering. Mereka berdua segera berangkat menuju pemakaman, dengan harapan bisa mengembalikan selimut itu dan mengakhiri kutukan yang menghantui mereka. Di pemakaman, Parman merasa semakin cemas. Suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Ketika mereka sampai di kuburan Pak Sastroaji, Parman melihat tanah di sekelilingnya tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam. Parman, apakah kau yakin kita harus melakukan ini? Bumira bertanya, suaranya bergetar. Ini satu-satunya cara,
Jika kita tidak melakukannya, kita mungkin akan kehilangan segalanya, jawab Parman, berusaha meyakinkan istrinya. Mereka mulai menggali tanah di sekitar kuburan, mengembalikan selimut yang telah diambil. Namun, saat mereka menggali, suara-suara aneh mulai terdengar. Kau datang kembali untuk menggangguku. Suara Pak Sastroaji menggema, dan angin kencang berhembus, membuat mereka terhuyung. Parman dan Bumira merasa terjebak dalam kegelapan. Mereka terus menggali, merasa seolah waktu semakin sempit. Saat mereka akhirnya menemukan tempat di mana selimut itu tergeletak, Parman meraihnya dengan tangan gemetar. Ambil itu dan kembalikan. Suara Pak Sastroaji semakin keras, dan keduanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat Parman dan Bumira mengembalikan selimut ke tempatnya, sosok Pak Sastroaji muncul di depan mereka, wajahnya penuh amarah dan kebencian. Kau tidak bisa menipu arwahku. Sekarang kau akan membayar, teriaknya. Parman merasa ketakutan yang mendalam. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Dalam sekejap, mereka terperangkap dalam kegelapan. Parman merasakan kehadiran sesuatu yang sangat menakutkan, dan ia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Dalam momen terakhir, Parman menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk terlibat dengan pesugihan. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi semua sudah terlambat. Dalam kegelapan, ia merasakan penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang tak terungkapkan. Sosok Pak Sastroaji mengerang, dan kegelapan mengelilingi mereka. Dalam satu detik, semuanya menjadi sunyi. Parman dan Bumira lenyap, meninggalkan hanya kain kafan yang tergeletak di tanah, sebagai tanda penyesalan yang tak terhindarkan. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa keinginan untuk cepat kaya seringkali membawa konsekuensi yang tidak terduga dan menyakitkan. Parman dan Bumira, yang terperangkap dalam kutukan, menjadi pengingat akan bahaya yang menyertai pesugihan. Dalam kegelapan, mereka terjebak selamanya, menjadi bagian dari kisah yang hilang dan terlupakan.